Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Citra Simamora dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai hasil proyek web lanjut yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, mohon maaf sebelumnya karena kamera device saya bermasalah, untuk video ini saya tidak menampakkan muka. Oke, langsung saja kita masuk dalam file yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat file UTS. Nah, kita masuk, buka dalam Open with Code. Oke, di sini kita sudah masuk. Di dalam UTS ini ada banyak sekali file dan juga folder di dalamnya. Seperti contohnya file config. Di dalam folder config ini mengandung file database. Kemudian di dalam project ini terdapat folder eh, the folder JS yang saya beri nama JS, yang di dalamnya terdapat file dosen.js dan juga dashboard HTML. Kemudian untuk di public sendiri ada beberapa folder, seperti folder JS ini yang menginput file login. Kemudian ada folder style untuk meletakkan CSS. Kemudian di dalam public ini juga terdapat file index.html dan juga login. Nah, selanjutnya ada routes. Routes ini mengandung dua file di dalamnya, ada authenticator dan juga dosen.js. Nah, di sini juga ada app.js. Ini sebagai main dari program kita pada kesempatan kali ini. Kemudian ada generate hash dan juga package JSON. Nah, teman-teman di sini database ini adalah konektor atau penghubung antara codingan ini dengan PHP MyAdmin atau database yang telah kita buat sebelumnya. Di sini aku telah membuat database kampus. Kita buka di SAM Control Panel. Teman-teman harus mengaktifkan bagian MySQL dan juga Apache ini. Klik admin. Oke, kemudian di sini ada database yang sudah saya buat. Nah, di dalam database ini terdapat dua tabel, yaitu tabel dosen dan juga tabel user. Apa sih fungsi tabel dosen ini? Tabel dosen ini yang menginput untuk daftar-daftar karyawan yang bekerja di UPJ. Karena pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat website mengenai data karyawan. Nah, user ini adalah username dan juga password yang dapat mengakses ke dalam website. Karena website yang kita buat pada saat ini adalah website yang harus masuk ke dalam login terlebih dahulu, baru masuk ke dalam webnya. Nah, oke, kita kembali lagi ke dalam codingan. Di dalam project ini ada bagian dashboard. Dashboard ini akan muncul em, untuk data karyawannya. Di sini saya menambahkan beberapa styling di dalamnya. Oke, seperti berikut. Akan ada button untuk tambah data juga. Di sini terdapat tabel dengan header NIP, nama, alamat, nomor, email, bidang keahlian dan aksi yang sesuai dengan database yang kita punya. Di sini ada untuk styling. Kemudian ini bagian indeks HTML. Indeks HTML ini adalah bagian untuk portal karyawan ini. Dia terhubung dengan login HTML. Nah, login HTML ini merupakan file yang akan memanggil query atau function untuk masuk dan meminta user untuk memasukkan username dan juga si password. Nah, kemudian di routes
akan terjadi authenticator atau penyesuaian dengan database yang kita punya. Selain itu juga pada authenticator ini di sini misalkan password salah akan muncul alert dan sebagainya. Di sini fungsinya untuk file dosen.js ini, misalkan kita ingin melakukan seperti query memasukkan, menambahkan, ini akan masuk ke dalam tabel dosen atau tabel yang sudah kita buat di dalam database. Namanya menyesuaikan dengan nama database yang telah kita buat ya teman-teman semua. Oke, di sini adalah generate hash-nya, password yang telah dibuat, kemudian ada package JSON-nya. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan untuk hasil web dari program ini. Kita ketik node-app.js. Program ini akan berjalan di port 3000 ya, teman-teman. Oke, seperti yang aku bilang, kalau kita perlu untuk masuk, kita login dulu, misalkan di sini admin dengan password admin 23. Ini adalah username dan password yang sudah terdaftar di dalam database. Oke, ini merupakan tampilan dari konten yang telah kita buat. Di sini ada table header sesuai dengan urutan yang kita buat di HTML sebelumnya. Nah, di sini ada button untuk edit, button hapus, dan juga button tambah. Misalkan kita menambah nicknya 2030811 dengan nama Andi, alamatnya Melati. Nomor teleponnya kita ngasal aja ya teman-teman. @gmail.com. Bidang keahliannya mahasiswa. Misalkan kita taruh dia sebagai mahasiswa. Kita simpan. Nah, otomatis Andi ini akan masuk ke dalam tabel data karyawannya ini. Kemudian misal kita edit, oh ini bukan mahasiswa, tapi dosen untuk mata kuliah web lanjut, pemrograman web lanjut. Kita simpan. Nah, akan terupdate untuk bidang keahliannya. Misalkan di sini ternyata salah nih di bagian endinya dan kita mau menghapus saja, mau menghilangkan. Kita langsung klik ini, akan ada alert yang muncul. Kalau yakin untuk menghapus, teman-teman bisa klik OK dan otomatis akan terhapus. Nah, untuk em, website ini, kita menggunakan session. Misalkan kita sudah logout, nah teman-teman wajib untuk masuk kembali karena tidak akan bisa mengakses web bila tidak melakukan login terlebih dahulu. Oke, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses belajar. Sekian dari aku, terima kasih.